Hai semua, gue Wasa dan salam tim casing. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut patungan Saweria ya. Kali ini gue mau bahas casing buat Poco F3 yang mana ini udah lumayan banyak request juga sih dari teman-teman ya. Kayak biasa gue beli casingnya nih banyak, gue nggak tahu ada berapa, total gue lupa, di toko Urban Story. Kayak biasa nanti link-link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi pastiin teman-teman jangan nanya lagi di kolom komentar ya, belinya di mana? Silahkan baca. Jangan jadi generasi malas membaca. Nih, casingnya ada segini banyak guys. Oke, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi Poco F3 yang gue punya warna hitam kayak begini, glossy ya, gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Dan untuk anti goresnya gue masih pakai yang bawaan tuh ya, jadi belum tempered glass. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, casing harga 30.000 dulu. Ini yang modelan hitam biasa aja ya. Nih yang kayak begini ya, silikon atau jelly case biasalah. Materialnya baik bagian dalam sama bagian luar sama-sama aja. Langsung aja kita cobain. Seperti ini looksnya ya. Oke, bagian kameranya terlindungi dengan baik sih. Lihat bagian atas, oke, rapi jali. Di sebelah kanan tombol volumenya kayak kliki. Terus fingerprintnya kayak aman. Ke bawah rapi jali juga aman ya. Sebelah kiri oke, ada hidung babi. Dan dah nggak ada apa-apa lagi. Kameranya pasti aman ya. Kalau misalkan kita taruhnya telentang begini nggak langsung kena frame-nya. Kalau kita taruh tengkurap, oke, aman juga, nggak langsung kena layar. Dengan catatan ini masih pakai anti gores biasa, bukan tempered glass. Kamera kita cobain. Oke, untuk yang lensa standarnya sih gue ngeliatnya aman. Kalau yang ultra wide, oke, kayak ada hitam-hitam nih di sebelah kanan bawah sininya. Coba ya gue jepret, lihat hasilnya. Oke, nih untuk hasilnya yang ultra wide sebelah kanan bawahnya tuh ada ini ya, ada casingnya kena. Kiri nggak ada, oke, kiri atas juga nggak ada, kanan nggak ada, kanan atas ya. Ya, cuma bagian di sebelah kanan bawah ini aja. Jadi kurang bagus nih buat lensa ultra wide-nya untuk casing yang pertama ini ya. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, masih di range harganya sama 30.000. Ini adalah casing pasar kalau gue nyebutnya. Gue ngambilnya yang warna biru aja, jadi biar apa, nggak kebanyakan lah ya. Ibaratnya teman-teman juga pasti udah tahu casing kayak gini tuh ya bentukan, atau kalau gue ganti warnanya juga modelnya ya begitu-begitu aja. Oke, seperti ini looksnya ya. Oh, untuk bagian pelindung kameranya oke, nonjol, bagus sih. Jadi ketahuannya langsung kalau ditaruhnya telentang tuh nggak pasti pasti nggak kena langsung frame-nya. Terus kalau taruh tengkurap juga oke, aman-aman. Ini teman-teman kalau pakai tempered glass juga aman, soalnya bibir lebihannya tuh mantep. Ada colokannya juga buat earpiece-nya, nice. Dan di bagian atas oke, rapi jali, tombol volumenya, kliki sekali. Oke, fingerprint, oke, aman. Terus ada hidung babi di sini ya. Terus lubang bawahnya juga oke, aman semua. Dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Kameranya kita wajib coba nih. Ini yang lensa standarnya oke, terlihat aman. Kalau yang ultra wide, loh, ultra wide bisa begini. Ini sudah pasti tidak aman sekali. Ultra wide-nya kok bikin ngebulat begini ya. Bikin vignette-nya terlalu lebay banget ini. Casing ini jangan dipakai guys. Kurang cocok nih buat Poco F3 ya. Kok bisa sampai begitu banget ya? Gue baru lihat sebegitunya. Oke lah, kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, naik 10.000. Ini casing harganya Rp40.000. Oke, jadi materialnya kayak begini ya, jelly soft case biasa, cuma belakangnya halus banget, mirip-mirip kayak baby skin gitu. Dan bagian dalamnya ini dilapisin sama material suede, jadi aman nih, lembut banget gitu ya buat backdoor handphone Poco F3 teman-teman. Kalau misalkan kita pasang gimana? Gini aja ya. Oke, seperti ini. Cakep sih nih bagian belakang cuttingan kameranya. Gue suka. Kayaknya sih ini aman deh. Ntar kita coba ya. Bagian atas oke, aman. Dan bagian volume juga oke, kliki. Fingerprintnya oke, aman juga. Terus ada hidung babi. Terus ada bagian bawahnya rapi jali. Dan sebelah kiri nggak ada apa-apa.
Untuk bagian bibir lebihannya di bagian layar oke lumayan. Jadi kalau taruh tengkurap sih ya aman, nggak langsung kena layar kita. Telentang juga pastinya aman. Langsung aja kita coba kameranya. Ini lensa standar. Oke ya. Terlihat aman. Lensa ultra wide. Jeng jeng. Yang ini aman guys. Cakep nih. Ya, ini juga dipegangnya masih enak banget. Masih nggak berasa bulky, dan ini sih masih kenanya casing yang ini ya, casing style case. Jadi tidak melindungi kalau misalkan amit-amit handphone teman-teman itu jatuh. Nah makanya yang ini nggak berani gue banting-banting. By the way, casing pasar yang tadi sebenarnya aman sih, gue lupa banting-banting. Ya yang pasti dapal lah. Tapi ini serius deh, warna hijaunya menurut gue bagus sih, kelihatan mewah aja gitu loh. Tapi ya looks Poco F3 nya bener-bener nggak kelihatan, ngumpet gitu sih. Ya jadi orang-orang juga nggak tahu nih kalau ini adalah Poco F3. Oke, 40.000 cakep nih, suka gue. Lanjut ke casing yang selanjutnya. Naik ke harga 50.000 ya. Yang pertama ini adalah casing honeycomb. Nih kayak begini, honeycomb atau sarang lebah. Dilepas dulu plastiknya, habis itu kita pasang ke handphonenya. Nah begini, cakep sih looksnya. Kelihatan kayak metal-metal gitu ya bagian belakangnya ya. Shiny, glossy-glossinya. Twing, anjay. Keren. Bagian frame kameranya kelihatan kayak doer banget gue ngeliat. Looks ya bagian atas oke aman, bagus cuttingannya. Terus tombol volume juga oke. Kliki, fingerprint, ini geter sih. Nah kan, oke aman ya fingerprintnya. Terus bagian bawah rapi juga, cakep. Dan di sebelah kiri kayak nggak ada apa-apa, nggak ada hidung babinya ya. Nah kalau casing ini pastinya aman tuh kalau misalkan teman-teman taruh tengkurap tuh bibir lebihannya, yuk cakep lah, standar. Terus bagian belakangnya begini ya, jadi ya aman juga kalau taruhnya telentang begini. Ya sekarang kita cobain dulu kameranya. Set kamera standar atau lensa standarnya aman, cakep. Lensa ultrawide 1, 2, 3. Oke aman juga, nggak ada hitam-hitam di bagian pinggir kiri kanan atas bawahnya. Cakep nih, casing honeycomb. Terus ini juga kenanya casingnya adalah casing protektif. Kelihatan kan? Tuh pojok sudutnya kiri kanan atas bawahnya ada ya, ada pentol-pentolannya lagi. Jadi kalau misalkan ini amit-amit jatuh handphonenya. Oke deh. Seru ya banting-bantingin handphone yang menurut gue tuh aman buat dipakein casing. Oh ini sampai pot gue kena. Lanjut ke casing selanjutnya. Masih yang 50.000, ini yang Spigen KW nya guys. Iya, looksnya seperti ini, yang ada karbon ala-ala di bagian atas bawah, sama ininya ada garis-garis horizontal ya. Langsung kita pakein. Taram. Ini ada tulisannya guys, apaan ya? Semoga nggak norak ya. AI triple kamera aja. Oke lah, ini masih oke. Nggak norak ya. Nih bagian bump kameranya segini. Apaan tuh? Lanjut lagi. Kita lihat looks bagian atasnya kayak seperti ini, rapi. Terus di kanan tombol volumenya juga kayak aman. Fingerprint. Nah apa nih? Oke, aman. Ya. Loading dulu tadi handphonenya guys. Terus bagian bawah oke, rapi jali juga aman nih. Terus ke kiri aman juga, nggak ada apa-apa. Ini casing kenanya protektif ya. Jadi nih teman-teman lihat aja bagian layarnya. Tuh bibir lebihannya lumayan. Jadi kalau misalnya ini handphone amit-amit jatuh masih aman, terkendali guys. Looksnya bagian depan seperti ini. Tuh dipegangnya juga agak-agak bulky, nggak nyentuh nih jempol sama nggak nyentuh maksudnya kukunya tuh nggak nyentuh jempol sama jari tengah gua gitu ya. Oke deh, cukup ya, masih aman guys, masih nyala, protektif nih casing. 50.000 aja. Lanjut ke casing selanjutnya. Oke, ini yang iRing ya. Nah, looksnya seperti ini yang modelan kayak Iron Man sih. Oke, langsung kita cobain. Looksnya kayak begini. Ini keren sih, di bagian kanan kiri bawahnya sekarang beda ya. Ada bolong-bolongnya gitu. Jadi kalau handphonenya glossy kayak yang sekarang gue pegang tuh, kena cahaya wong-wong gitu bagus tuh. Ini juga bling-blingnya bagus nih bagian kameranya. Looksnya bagian depan seperti ini. Oke, fingerprint juga aman tuh ya. Cakep.
Oke, bagian atas aman, rapi banget. Terus tombol volume juga oke, kliki, aman. Terus bawah ada hidung babinya. Hah? Ngomong dulu dah. Terus bagian bawahnya juga oke, rapi jali, dan di sebelah kirinya nggak ada apa-apa. Ini airingnya yang bergunanya ya seperti inilah. Tuh, pasti ya aman ya. Teman-teman mau nonton, mau dipegang pakai satu tangan aja aman. 50.000. Sekarang aman atau enggak? Kita cobain bagian kameranya. Oke, lensa standar, lensa utama aman. Oke, lensa standar, lensa utama aman. Ultrawide oke, aman juga. Nggak ada hitam-hitam di pojok kiri kanan atas bawah. Jadi bisa dibilang casing yang ini aman guys buat teman-teman beli ya. Kalau taruh telentang pasti aman. Tuh. Kalau taruh tengkorak juga pastinya aman. Bibir lebihannya tadi lumayan. Ini kenanya casing protektif dan nggak kena bahkan jari jempol sama jari tengah gua. Bulky sekali ya. Ini casing protektif. Silakan kalau ada yang demen modelan kayak begini. Oke, cukup ya. Dan ternyata ini sudah menggunakan casing anjay. Sulap ya. Langsung udah kepasang casingnya. Ya, yang modelan Google Pixel 1 looksnya tuh seperti ini. Wih, tulisannya makin banyak aja nih. Ini ada S-nya nggak kali ini? Oh, ada. Autofocus Ultimate Experience. Anjay. Ini juga tulisannya sama nih. AI triple kamera. Oke. Dan ini kenanya tuh casingnya emang rada-rada bulky juga, casing protektif, tapi masih lebih aman ketimbang yang airing tadi, karena ini jari jempol sama jari tengah gua bisa ketemu. Terus untuk bagian layarnya kita lihat bibir lebihannya cakep juga, ada colokan buat earpiece-nya, jadi kalau ditaruh tengkurap kayak gini aman, nggak langsung kena layar smartphone teman-teman Poco F3-nya. Ya, kalau ditaruh telentang pasti langsung aman juga karena ini ada perlindungan masing-masing lensanya. Di bagian atas oke, cakep. Terus tombol volume juga oke, aman. Fingerprint. Nah, oke. Dia suka lemot dah. Ya, fingerprintnya ya. Masa mesti dinyalain dulu sih? Nah, oke, aman. Terus bagian bawah rapi jali juga, cakep. Mencoloknya sampai hampir ke bagian belakang casing ya. Cakep emang nih casing. Terus sebelah kiri nggak ada apa-apa. Ini harga juga sama 50.000 dan ini casing kenanya aman. Oke? Oke lah ya. Cukup. Nice, masih nyala, aman, nggak ada masalah. Layar masih responsif semua. Set. Oke, aman. Sekarang kita lihat kameranya. Belum kan ya kameranya ya? Nah, mari kita lihat. Lensa standarnya so pasti aman. Terus lensa ultrawide jangan mengecewakan anjay. Oke, aman juga guys. Jadi kalau teman-teman pakai ini aman banget. Yang 50.000 habis, sekarang kita lanjut ke next casing yang harganya mulai naik sedikit-sedikit. Oke, airing juga, cuma yang ini bentukannya bulat dan transparan. Harganya Rp60.000. Yo, seperti ini. Ini menurut gua bakal keren sih karena warna handphonenya glossy mengkilat begini ya. Dan ini casing di baliknya ada kayak logo bunga gitu. Bukan bunga sih, ya pokoknya kayak gini lah bentukannya. Dan ini casingnya kayak biasa adalah hybrid. Hardcase tengahnya, kanan kirinya adalah softcase. Langsung aja kita pakein ya. Cakep sih, bener ya. Glowing, wing, kelihatan mewah gitu. Warna ke kameranya juga jadinya cakep sih. Ini nggak usah dicobain berarti ya, karena dia tidak ada bolong-bolongan di tiap lensa. Jadi colokannya gede. Looksnya bagian atas, oke, cakep. Volumenya, kliki. Fingerprintnya sama nih kayak tadi nih. Oh enggak, langsung. Nice. Dan di bawahnya ada hidung babi, ya. Terus bagian bawahnya juga oke, rapi jali. Dan di sebelah kirinya seperti ini. Ini ada tambah-tambahan ya, biar gripnya makin keset gitu loh. Di seberangnya juga ada. Oh iya, bener. Untuk perlindungan kameranya bisa dilihat aman juga tuh ya. Bibir lebihannya ngelebihin frame kameranya. Terus untuk yang bagian depan juga oke, aman juga, ngelebihin layar. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass juga ini gue jamin sih aman ya. Kalau taruh telentang kayak gini ya aman pastinya, taruh tengkurap juga aman. Ini casing sebenarnya agak-agak protektif, bagian sudut-sudut sininya lumayan nih. Kalau dipegang begini tuh masih nggak kena kan.
jari jempol sama jari tengah gua. Kenanya bulky ini casing emang. Jadi aman kalau misalkan jatuh-jatuh. Tapi udah, jangan jatuh-jatuhin lagi. Bosen. Ntar aja pakai casing yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Ini fungsi airingnya udah tau lah ya. Nggak usah gue jelasin lagi ya. Paham lah. Ya, lanjut. Oke, masuk ke harga 65.000. Ini gua ada dua warna doang, cuma satu macam ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Sejatinya casing ini tuh materialnya hybrid. Bagian tengah adalah hard case dan kanan kirinya soft case. Terus ini ada tambahan modelan apa sih ya, material kayak gini lah. Pokoknya teman-teman tahu lah, babet atau metal besi kayak gitu-gitu. Ginilah pokoknya ya. Ini ada tulisannya 10 megapiksel. Hah? Oi, 10 megapiksel AI triple Fucela. Fucela apa Fuchelai sih? Itu tanda seru apa? Oh, bener. Fuchelai. Fuchelai apaan dah? Ini yang hitam. Kalau yang hitam sama juga. Coba lihat. Aduh, ini padahal udah cakep looksnya. Ini apaan sih triple Fuchelai? Dan ini tuh sebenarnya bagian tengahnya dia ala-ala kayak kulit gitu loh guys. Tuh ya, kulit sintetis nih kalau gue tekan, oh jadinya kayak gini. Nah, dia sembuh sendiri lagi. Ya, cakep ini harusnya. Tapi Fuchelai-nya bisa dihapus nggak sih? Kalau bisa dikeletek ini, mendingan hilang sih. Aduh, coba dong kita pasang ya. Nah, cakep. Suka gua. Kelihatannya clean simple gitu emang. Ini Fuchelai-nya kayak apa sih? Kayak wacelai gitu. Ini pelindungan kamera ya pasti aman karena ini masing-masing lensa dilindungi nih, ada lubangnya. Terus bagian atas kita lihat, oke, cakep lubangnya masing-masing. Terus tombol volume juga oke. Aman, kliki banget kedengeran ya. Terus tombol fingerprintnya oke, aman. Terus ada hidung babi. Terus bagian bawahnya oke, rapi jali. Enggak ding, lihat yang mic-nya tuh, mic-nya agak-agak kurang presisi lubangnya. Oke, semoga nggak ganggu sih dalam pemakaiannya. Dan di sebelah kiri oke, nggak ada apa-apa juga. Terus untuk bagian depannya, bibir lebihannya agak lumayan tuh ya, ada cowakan juga untuk bagian earpiece-nya. Jadi kalau ditaruhnya tengkurap, oke aman ya, nggak langsung kena handphone teman-teman. Ini warna hijaunya kayak tadi yang pertama kita cobain deh. Looks-nya tuh kelihatan mewah sih. Terus kalau telentang ya pastinya aman lah. Kita cobain kameranya dulu sekarang. Lensa standar ya. Oke, aman. Lensa ultrawide. Jeng, ini tidak aman. Sudah pasti tidak aman. Ya. Tuh ya guys, nggak asik ini. Padahal looksnya cakep sih. Oke, menurut gua malah kayaknya bagusan yang hitam sih. Oke, oh kan bener, cakep guys. Warna hitamnya terlihat mewah. Tuh dari depan normal aja sih, nggak ada caper-capernya kayak netizen ini ya, bocil ya. Terus bagian belakangnya juga kelihatan looksnya mewah sih, beneran. Yang norak tulisan ininya doang nih. Ini lebih norak sih kata gue ketimbang itu autofocus ultimate experience gitu, masih lebih mending daripada ini sih. Udah mana salah lagi 10 megapiksel coy, AI triple Fuchelai lagi. Ini juga kameranya pasti sama-sama aja. Tuh kan. Oh, ada lingkarannya. Aduh, ini vignette ini. Oke, kita lanjut ke casing 65.000 lainnya. Oke, selanjutnya 65.000 ini casing yang modelan jeans atau fabric ya, standar lah. Nah, yang seperti ini, dan di bagian kameranya kita dikasihnya lubang gede, bukan masing-masing lensa. Kayaknya lebih oke yang ini sih. Kita langsung cobain ya, dari yang warna hitam dulu. Kayaknya sih cakep ini. Tuh kan bener, cakep nih yang ini. Widih, tutupan lagi jadi polos gitu nih, bagian di bawah LED flashnya, nggak ada tulisan macem-macem. Cakep. Tapi kita lihat ketipisannya atau ketebalannya gimana. Oke, aman ya kalau ditaruh telentang jadinya nih, nggak langsung kena frame kameranya. Terus bagian atas rapi jali, tombol volume oke, aman, kliki banget. Fingerprint, ulang lagi fingerprint. Oke, aman ya guys, cakep. Terus di bawahnya fingerprint ada hidung babi. Terus di bawah kayak seperti ini, rapi jali juga atau enggak ya? Oh enggak tuh, mic-nya sama-sama kurang ke atas lubangnya. Oke, terus sebelah kiri nggak ada apa-apa. Ini looksnya cakep sih. Dipegangnya malah enak karena Poco F3 juga sejatinya kan emang agak-agak tipis, baterainya nggak nyampe 5000 kan.
masih bisa ketemu jempol sama jari tengah gua. Enak lagi dipegangnya bagian ini. Cuma kan kalau teman-teman tangannya keringetan nih suka menyerap keringat aja sih kalau casing yang model kayak gini ya. Kalau taruhnya telentang tadi ya aman, nggak langsung kena frame kamera. Kalau taruh tengkurap aman juga, nggak langsung kena layar smartphone Poco F3 teman-teman. Ya seperti ini kalau yang hitamnya. Kalau yang birunya cakep juga ternyata. Kalau yang biru lebih two tone malah keluar warnanya tuh kayak ada dua ya. Cuma gue pribadi prefer tetap yang hitam tadi sih gitu. Ini kamera nggak usah kita cobain, pastinya aman kalau yang modelan kayak begini. Lanjut ke 65.000 yang lain. Oke, looksnya seperti ini. Ini sempat jadi ini ya casing favorit gue untuk beberapa episode kemarin. Dan ini emang looksnya ya seperti ini. Dan ini mereknya Aioria seperti biasa. Ini ada kayak tekstur-tekstur ya beneran kanvas. Biasa kalau teman-teman suka melukis cat air gitu ya di kanvas atau material yang biasa ngelukis gitulah pokoknya lah. Ya ini emang feelsnya tuh rasanya emang sama sih. Kenanya ini adalah casing hybrid, kanan kirinya adalah soft case, tengahnya hard case yang dilapisin sama finishing seperti ini. Ini agak-agak membel sih, jadi empuk kenanya, jadi nggak kasar-kasar banget lah pokoknya ya. Langsung aja kita coba pakein. Oke, looksnya seperti ini, cakep sih, warna hitamnya gue suka. Balik lagi ya, lagi-lagi kelihatannya mewah dan feels dipegangnya juga enak. Ya, ini malah lebih enak daripada yang fabric tadi sih. Lebih keset ini. Kalau yang fabric tadi tuh lebih kenanya lembut, cenderung licin. Kalau tangan teman-teman keringetan di sana nyerap, kalau di sini enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada basah-basah gitu, ya ini kelihatan mengkilat-mengkilat, tinggal dielap gitu loh. Jangan kalau yang fabric tadi ya susah sih mau dilapnya gitu. Jadi lebih cepat kelihatan kotor yang fabric ketimbang yang ini kalau menurut gue ya. Di bagian atasnya kita lihat, oke, rapi juga lubang-lubangnya masing-masing. Terus tombol volume aman, terus tombol fingerprint, oke, cakep juga. Dan di bagian bawahnya oke, ada hidung babi, terus bagian bawahnya juga rapi jali, di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Bibir lebihannya untuk frame kameranya oke, amannya terlihat nih bagian atas sama bawahnya lebih tebal ketimbang kanan kirinya di sini. Terus bibir lebihan buat layarnya juga oke, lumayan ada. Dan ini ada colokan buat earpiece-nya. Kalau kita taruh telentang ya aman, nggak langsung kena frame kameranya. Yo, jatuh casingnya satu lagi. Terus kalau taruh tengkurap oke, aman juga, nggak langsung kena layarnya. Coba kita sekarang pakai yang birunya. Ya seperti ini, birunya lebih cakep sih kalau gua ngeliatnya, beneran. Sini hitam, sini ada hitamnya, sini birunya. Two tone-nya berasa kelihatan banget. Sama ini ada efek-efeknya tuh kalau misalkan gerak-gerak gitu ya tuh. Kelihatan mewah ada kanvasnya nih warna birunya. Buat kameranya nggak usah kita tes ya, karena kan ini colokannya gede, bukan masing-masing lensa. Looksnya aja kalau dari depan tuh ya seperti ini tuh. Oke, dari belakang ya seperti ini, sama kayak yang hitam tadi. Tadi yang hitam kelihatan lebih mewah, kalau yang ini kelihatannya lebih fun kalau gua melihatnya. Gimana teman-teman ya, sesuai nama selera aja ya. Lanjut lagi. Oke, nextnya yang modelan ini, kalau gua nggak salah namanya Triton deh. Nih, yang modelan begini yang sering juga jadi favorit gue untuk beberapa episode tim casing sebelumnya. Bahkan handphone flagship juga ada yang model kayak gini dan gue pilih gitu loh, karena emang materialnya bagus. Gue suka finishing di belakangnya tuh modelan kayak frosted gitu. Apalagi nih buat handphone yang glossy begini ya, dikasih frosted gini harusnya sih ya widih, keren banget coy. Tuh, jadi lebih kalem kan, glossy-glossinya nggak seluruhnya, jadi di bagian kameranya aja. Dan ini teman-teman mesti lihat, tuh tebel banget guys bibir lebihannya. Wah, jadi lensa teman-teman nih Poco F3 nya aman kalau misalkan teman-teman taruhnya itu telentang begini di atas meja ya. Wah, casing protektif sekali ini. Taruh tengkurap juga oke, aman. Bibir lebihannya kita lihat, oh kan tebel sekali coy. Dan ini juga ada colokan buat earpiece-nya, cakep. Terus di sudut kiri kanan atas bawahnya juga ada pentol-pentolannya, ada anti cracknya ya, jadi aman gitu. Tulisan Poco-nya masih kelihatan dengan jelas nih. Kalau teman-teman ngasih stiker di handphonenya, atau bukan di stiker deh, kayak selipan aja gitu loh, ditaruh di sini juga masih tetap kelihatan dan kelihatannya keren, kece sih. Casing kenanya casing protektif tuh, tapi nggak bulky banget. Jempol sama jari tengah gue masih bisa ketemu. Looksnya dari depan seperti ini, dan bagian belakang sekali lagi kayak gini. Casing protektif artinya oke, cukup. Gue lupa malah ngasih tahu ya bagian lubang-lubangnya. Tuh, terlalu semangat buat banting-banting soalnya ini handphone casing, maksudnya casing ini kenanya aman banget sih.
Bagian atas rapi banget ya, lubang-lubangnya seperti itu. Terus untuk tombol volume juga oke, kliki, aman banget. Fingerprint aman ya. Terus bagian bawah ada hidung babi. Terus bagian bawahnya lagi oke, aman banget, rapi, jali. Dan di sebelah kiri oke, nggak ada apa-apa. Oke, 65.000 ini cakep guys buat yang nyari proteksi dan looksnya juga masih cakep gitu. Kita lanjut ke 65.000 yang terakhir ya. Oke, ini casing model baru guys. Gua namanya lupa, yang pasti ada XX-nya gitu sih. Nanti lihat aja di kiri bawah sini ya. Gue namain sama harganya juga. Ini 65.000. Gue beli yang dua warna. Ada yang warna hitam sama warna biru. Ini keren sih, anodized gitu warnanya ya. Nih, kayak begini. Tuh, yang gue bilang anodized gitu warnanya. Tuh. Warna hitamnya ternyata agak-agak abu-abu, metal gun gitu ya. Terus ini warna birunya juga seperti ini. Terus di belakangnya tuh kita ada kertas lagi ternyata, dan ini bacaannya. Dia tipenya X4 Hybrid 3-in-1 Full Protection Case. Jadi ada 3 material yang dipakai. Oh, jadi yang warna birunya atau di sini kan warna merah ya. Ini bahannya mungkin metal besi tipis gitu. Terus ada juga hard case-nya. Terus ada juga soft case-nya. Oke, 65.000 ada 3 material. Oh iya sih. Nih, ini kan hard case. Oh ya, bagian tengah. Terus ini ada karetnya nih yang warna hitam nih kalau kelihatan tuh. Ini mana ya, gue tunjukin tuh. Oh ya, ini yang soft case-nya. Sedangkan kalau ini ya sebenarnya plastik sih, ini bukan metal lah. Kalau metal harusnya nggak bisa pengok-pengok begini. Oh iya, plastik guys. Plastik hard case yang tipis gitulah pokoknya. Ini juga bagian belakangnya dia modelan ini ya, smoke ya. Frosted juga, cuma warna hitam, nggak kayak yang tadi sebelumnya ya, warnanya emang cenderung agak putih. Kalau ini yang smoke dark, gelap gitulah pokoknya. Kita coba yang warna biru dulu. Oke, looksnya seperti ini. Ini handphone jadi kotak loh, serius. Jadi kotak nih, bisa berdiri nggak? Oke, nggak bisa guys ternyata. Ini tapi feelsnya emang berasa kotak banget. Tuh kelihatan lah ya secara visual juga. Jadi kayak patah gitu loh, patah nge-L gitu bentukannya. Ini juga kenanya casing protektif pastinya, bulky lumayan, jempol sama telunjuk gua kenanya tipis banget nih nyentuhnya. Di bagian atas lubang-lubangnya oke aman, bulatan sendiri-sendiri. Untuk tombol volume oke, kliki juga aman tuh. Dan fingerprint oke, cakep, nggak ada masalah. Terus ke bawah nggak ada hidung babi ya. Ini bagian bawah aman juga, rapi, jali. Mic-nya juga oke lah, masih lebih oke ini. Dan di sebelah kiri, iya, nggak ada hidung babi guys. Looks-nya seperti ini ya kalau dari depan. Kayak gini, perhatiin bezel-bezelannya. Oke, dari belakang. Nah, ini masih ada bacaan si Poco-nya, kelihatan samar-samar sih. Sini, bagian kameranya juga samar-samarnya tuh kira-kira segini. Nggak kebaca sih. Terus ini bulatan masing-masing lensanya ya. Ada pelindungnya, jadi kita wajib cobain kameranya. Ini lensa standarnya segini. Aman juga, ultra wide, jepret. Kita lihat, ini agak ada tuh, ada hitam-hitamnya sedikit sih, kena ini distorsinya di bagian pinggir sininya. Tuh, sebelah kiri enggak, kiri bawah enggak, kanan bawah juga enggak. Oke, yang kenanya kanan atas aja nih, gitu ya guys. Cara proteksi pasti aman. Kalau taruh telentang begini ya nggak langsung kena frame kamera. Kalau tengkorup juga nggak langsung kena layar kita. Kita lihat tebelnya tuh lumayan. Ada cowakan juga kah untuk earpiece? Oke, ada. Nice. Ya, looksnya udah tahu, tadi udah gue tunjukin. Ini warna biru seperti ini. Kalau yang warna metal gunnya, nah kayak begini. Oh, gue lebih suka yang ini sih. Serius, ini keren loh. Cakep kalau yang warna ini. Tapi kalau teman-teman gak suka megang handphone yang lebar banget jadinya, ini jangan sih. Terlebih soalnya dia bentukannya bukan ngelengkuk gini loh, bukan nekuk gitu, maksudnya di bagian palm sininya, bagian sisi sininya tuh enggak. Jadi kotak gitu, agak-agak kasar aja kena ke tangan kita kalau dipegang, digenggam seperti ini. Dan nggak nyaman juga sih kalau buat gue ya, megang kayak begini lama-lama. Misalkan kita lagi jalan gitu, cuma handphone ini tenteng-tenteng begini tuh menurut gue kurang suka sih gitu. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman ya. Penting gue udah ngasih tahu. Ini harga 65.000. Silakan buat teman-teman yang suka dari 65.000 tadi yang udah kita cobain, mau yang mana ya. Sekarang kita lanjut ke yang model harga-harganya mahal. Oh, ini bisa dicopot. Oh, oke, bisa dilepas juga berarti ya. Ini ada lubang gini loh guys. Oh,
Dan dari casing ini juga tuh ada pentolnya, jadi bisa diklip begini di sini. Dah tuh, jadi bisa ngeklip seperti ini ya guys. Oke, ini juga berarti bisa gue bongkar dong yang ini. Oh iya bisa. Oke lah, sip ya. Kita lanjut ke casing yang mulai agak mahal. Oke, selanjutnya casing Sundede. Pastiin ya kalau yang asli tuh dapat plastikan, terus ada tulisannya juga Sundede seperti ini, dan ada kotaknya lagi untuk casingnya ya. Harganya Rp85.000. Oke, nih casing kayak gini biasa aja dan ada plastiknya. Silahkan langsung dilepas nanti kalau misalkan habis beli, dan langsung kita pasangin seperti ini. Looksnya sih cakep ya, kelihatan warna asli handphone kita. Cuma kayak biasa kalau Sundede itu penyakitnya tuh gampang ninggalin bekas sidik jari, jadi ya mesti sering-sering aja dilap. Nih pakai baju gua jadinya lebih better. Nah, oh ini mah ada di dalam handphone ya, maksudnya di handphonenya yang bekas sidik jarinya. Oke, overall kalau ngelihat bagian atasnya rapi ya. Ini beda ya lubangnya, titik 3 di kanan sama di kiri, modelan lubangnya beda. Terus tombol volumenya oke, aman, kliki. Fingerprintnya oke, aman juga. Ke bawah ada hidung babi. Dan di bawahnya juga oke, lubang-lubangnya semuanya rapi jali ya. Yang mic-nya emang rada-rada menceng sedikit sih, cuma ya aman lah. Oke, ini sebelah kiri ada brandingannya Sundede dan nggak ada apa-apa lagi. Kalau secara proteksi nih pastinya aman ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri nih looksnya dari belakang, kanan, kiri, atas, bawahnya ada tambah-tambahan anti crack. Dan terus bagian kameranya juga aman, ada perlindungan masing-masing lensanya. Terus bagian depan juga kayak bibir lebihannya lumayan tuh. Jadi kalau teman-teman taruh tengkurap nggak langsung kena layar smartphone teman-teman si Poco F3 ya. Sekarang kita cobain yang kameranya. Set. Oke, lensa standar aman, nggak ada aneh-aneh. Ultra wide. Oke, cakep ya guys. Nggak ada juga nih bagian vignette di pojok kiri kanan atas bawahnya, nggak ada. Jadi ya pastinya aman kalau teman-teman beli Sundede buat Poco F3 nya nih. Sekarang kita lanjut ke casing yang selanjutnya nih, udah mulai masuk ke harga 100 ribuan ya. Oke, selanjutnya Nilkin yang cam shield atau kamera proteksi ya. Ini harganya Rp145.000. Nih looksnya seperti ini, menghilangkan banget ciri khas Poco F3 pastinya. Dan dari dulu sih handphone-handphone yang lain kalau pakai casing ini pasti ya hilang identitasnya. Nah seperti ini, ada tulisan yang menurut gua ya gimana ya, Discover Innovation. Iya. Yeah. Terus ini ya bisa di slide buat munculin si kameranya. Ini buat teman-teman yang lebih suka main game maksudnya ketimbang motret-motret, ini casing rekomendasi sih, recommended dari gua. Dan dari beberapa teman-teman yang udah pakai juga rata-rata kayak gitu. Jadi kalau gue baca dari beberapa komentar juga ada teman-teman ya yang pakai Xiaomi ataupun Poco ataupun handphone kencang lainnya ya secara performa tapi kameranya biasa aja, ataupun yang kameranya juga bagus. Intinya mereka tuh jarang pakai kamera di smartphone-nya. Nah jadi biar kameranya nggak gampang kena sama jari tangannya pas lagi main game gitu ya. Jadi ya mereka belinya yang ada penutupnya seperti ini. Dan secara proteksi juga emang lebih bagus sih. Cuma menurut gua ya emang agak-agak repot aja kalau misalkan kita mau motret gitu, cuma lupa ngebukanya, jadi momennya keburu hilang. Kalau gua sih ya teman-teman ya terserah. Oke, lanjut bagian atasnya rapi, lubang-lubangnya cakep. Terus sebelah kanan juga tombolnya kliki. Oke, lanjut fingerprintnya. Oke, aman. Terus ini ada garis-garis lagi ya buat gripnya biar makin enak. Terus bagian bawah oke, seperti ini. Lubang mic-nya emang rada-rada aneh kali ya. Casingnya dari awal kita coba kayak kurang ke atas gitu semuanya. Atau mic-nya aja yang emang terlalu ke atas nih lubangnya. Untuk lubang speakernya sih aman tuh ya. Dan di sebelah kiri ada brandingan Nilkin aja, nggak ada hidung babi di sini. Kalau ditaruh tengkurap aman karena bibir lebihannya lumayan nih dikasihnya tuh ya. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass juga aman. Terus kalau ya kamera belakangnya ya udah pasti aman lah kalau misalkan teman-teman taruhnya itu telentang seperti ini ya. Udah sih, ini bener-bener Poco F3 nya hilang, agak bulky juga, kuku gua nggak bisa ketemu, kalau jarinya doang bisa ketemu. Dan yaudah 145.000 worth it aja buat teman-teman yang emang lebih suka main game ketimbang kamera di smartphone ya. Lanjut ke casing yang terakhir. Oke, selanjutnya nih casing Ringke, yang mana nih casing sebenarnya worry free sih. Males sebenarnya ke depannya lagi gua bahas di video tim casing. Kenapa?
karena ini casing udah pasti aman guys. Di beberapa smartphone yang disediain sama Ringke, semuanya itu kalau misalkan dipakein pastinya aman. Karena ya Ringke udah punya nama, lubang-lubangnya juga semuanya rapi tuh ya. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang jelek. Fingerprint juga aman, ada ini Fusion X, ada hidung babi, di bawah juga oke, cakep juga lubangnya, mic-nya kayak dari tadi udah dibahas ya. Terus ini juga ada hidung babi 2, berarti kanan kiri, terus nggak ada apa-apa lagi. Nah ini tuh udah pasti aman, maksudnya nggak ada masalah, worry free banget teman-teman. Beli harga 175.000, by the way ini harganya 170, bentar, ya deng 170 bukan 175. Oh 70 ya udah pasti aman gitu loh. Bagian depan juga seperti ini tuh, jadi kalau teman-teman pakai tempered glass juga aman. Bibir lebihannya lumayan tebel di bagian atas sama di bagian bawah smartphone-nya. Terus bagian kameranya juga tuh ada bibir lebihannya aman buat ngelindungin frame kameranya. Jadi ya kedepannya kayaknya gue nggak akan bahas lagi kayak Ringke gini-gini dicampur sama casing-casing Cina yang dari tadi udah kita bahas. Kalau casing yang Cina tadi ada sedikit atau banyak resiko gitu loh. Kalau misalkan teman-teman beli, siapa tahu ada cacatnya kayak yang tadi tuh udah kita cobain di lingkarannya yang bagian frame kamera ya, frame lensanya. Ternyata ada yang bikin modelan vignette kayak yang tadi tuh. Mana nih yang kayak begini ya kan. Nah kalau Ringke, Spigen, terus yang lainnya yang udah ada namanya gitu-gitu, menurut gua nggak perlu, karena ya mereka pasti ada research dulu pertama kali ya, dan nggak bakalan bikin modelan seperti ini gitu ya guys. Semoga paham lah, jadi nggak usah nanya-nanya lagi Ringke mana bang kok nggak dibahas, lah udah bagus itu. Terus yang ini ya gue beli ya biar teman-teman bisa tahu aja isi curhat gue soal casing yang Ringke seperti ini. Enaknya tuh kalau Ringke semua, Spigen semua, jadi nggak dicampur gitu sih kalau menurut gue ya. Ya udahlah, pokoknya tinggal nonton aja. Dah casingnya udah selesai. Kayak biasa 2 casing favorit gue akan gue utarakan dari kamera yang di depan. Oke, casing pertama yang gue pilih kalau ngomongin style case yang ini justru, yang material fabric. Walaupun gue bilang tadi gampang ninggalin bekas sidik jari, bukan sidik jari apa, bekas keringat ya nempel ke casingnya ini. Cuma gue lagi bosen aja sama yang kanvas. Soalnya ini ya feels dipegangnya jujur emang lebih enak yang ini sih. Lembut aja gitu loh guys kalau misalkan kita genggam atau kita putar-putar begini handphonenya ya. Dan secara proteksi ini juga minim karena balik lagi ini adalah style case, tapi dia tidak menghilangkan kesliman dari Poco F3-nya. Jadi dipegangnya juga masih enak banget nih. Itu untuk yang material fabric ini ya, harga 65.000. Terus untuk casing protektifnya gue milih yang transparan di bagian belakangnya, yaitu adalah yang Sundede, yang asli ya pastinya. Nah, kenapa gue pilih yang ini? Karena rencananya si Poco F3 gue ini mau gue kasih skin nanti dari si Exacode. Jadi ya biar kelihatan aja warna, ya teman-teman pasti tahu nanti mau gue ubah jadi warna apa. Ini glossy begini gue risih banget sih. Jadi gampang ninggalin banyak bekas sidik jari gitu loh. Kalau nggak di-casingin gitu ya maksudnya ya. Jadi ya pengen gue kasih skin aja. Dan kalau ngomongin secara proteksi kayak yang tadi udah kita tes juga sih. Enggak deh, kalau yang Sundede belum gue tes ya. Pokoknya ya ini aman lah. Karena kan ada tuh tinjol-tinjolan pojok kiri kanan atas bawah si anti cracknya. Jadi kalau misalkan amit-amit teleponnya jatuh begini ya masih aman. Oke, dah paling segini aja video casing kita kali ini, tim casing untuk Poco F3. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.